Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah Nazira Balkis Al-Habsyi dengan NIM 240705014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Mobile Device Security, keamanan piranti bergerak. Pentingnya keamanan piranti bergerak, penetrasi piranti bergerak di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari meningkat pesat. Statistik menunjukkan bahwa 80% akses data perusahaan kini berasal dari perangkat mobil, menjadikan keamanan piranti bergerak sebagai prioritas utama bagi setiap organisasi. Selanjutnya ada metode koneksi piranti bergerak. Piranti bergerak modern menggunakan berbagai metode koneksi untuk berkomunikasi dengan jaringan dan perangkat lain. Memahami karakteristik setiap metode koneksi sangat penting untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan dan penerapan perlindungan yang tepat. Setiap metode koneksi memiliki kelebihan dan tantangan keamanan tersendiri. Pemilihan metode yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan bandwidth, jarak komunikasi, konsumsi daya, dan tingkat keamanan yang diperlukan. Yang pertama ada NVC. Komunikasi gerak pendek dengan frekuensi 13.56 MHz dan kecepatan 106 sampai 400 kbps. Ideal untuk pembayaran connectless dan transfer data singkat. Yang kedua ada satelit. Koneksi melalui satelit GEO dan LEO orbit dengan uplink atau downlink menjangkau area terpencil tanpa infrastruktur terestrial. Yang ketiga ada selular. Jaringan seluler dengan BTS menggunakan UMTS, HSPA, LTE, dan NR untuk 5GB. Menawarkan mobilitas tinggi dan coverage luas. Selanjutnya ada metode koneksi 2. Wi-Fi menggunakan standar IEEE 802.11 pada frekuensi 2.4,5,6 GHz. Wi-Fi 6E Bluetooth berpotensi di 2.4 GHz ISM band dengan kecepatan 1 sampai 3 Mbps dan jarak 10 sampai 100 meter. Infrared IR menggunakan sinar inframerah line of sight dengan standar IRDA. Selanjutnya ada metode koneksi piranti bergerak 2. Selanjutnya ada konsep device management. Mobile device management adalah solusi untuk mengelola, mengamankan, dan mengawasi perangkat mobil dalam organisasi. Komponen inti meliputi MAM, Mobile Application Management, dan MCM, Mobile Contact Management, dan Context AWR, Authentication. Komponen pendukung mencakup Mobile Email Management Security, dan Remote Web. Perlindungan data diperkuat melalui full device encryption, containerization, serta penguatan autentikasi seperti log, PIN, dan biometrik. Selanjutnya ada kebijakan penggunaan piranti bergerak. Ada seperti BIOS, perangkat pribadi untuk kerja, fleksibel namun risiko tinggi. KOPE, perangkat perusahaan dengan izin penggunaan pribadi terbatas. KOBO, perangkat perusahaan hanya untuk keperluan bisnis. KION, karyawan memilih perangkat dari daftar yang disetujui perusahaan. Selanjutnya ada risiko dan penduaan keamanan. Risiko utama, pencampuran data pribadi dan perusahaan, serangan malware dan ransomware,
kebocoran data sensitif, koneksi jaringan tidak aman, kehilangan atau pencurian perangkat, aplikasi berbahaya dari sumber tidak resmi. Praktik terbaiknya, hindari menyimpan password secara langsung di aplikasi. Terapkan kode authentication untuk aplikasi mobile menggunakan authentication 2 faktor untuk semua akses. Validasi input penggunaan secara ketat. Selanjutnya ada implementasi solusi MDM. Deployment on-premise untuk kontrol penuh atau cloud atau SaaS untuk skabilitas. Tahapnya perancangan kebutuhan deployment sistem, monitoring berkelanjutan, dan update berkala. Komponen utama meliputi MDM server sebagai pusat kontrol, MDM agen pada setiap perangkat, dan manajemen conlos untuk administrasi terpusat. Selanjutnya, solusi dan teknologi MDM terkini. Berbagai solusi mobile device management tersedia untuk membantu organisasi mengelola dan mengamankan perangkat mobile. Pilihan solusi tergantung pada skala organisasi, kebutuhan, fitur, dan model deployment yang diinginkan. Unified Endpoint Management mengintegrasikan pengelolaan semua endpoint dalam satu platform, termasuk Ivanti dan VMware. Workspace on untuk manajemen terpadu. Contoh implementasi nyata. Yang pertama ada Google, yang kedua ada Universitas Terbuka, yang ketiga ada Bank Mandiri, yang keempat ada Telkom Indonesia. Yang kelima ada RS Silom. Jadi kesimpulan dan rekomendasinya, keamanan piranti bergerak menjadi krusial di area mobile saat ini. Penerapan mobile device management dan kebijakan yang tepat membantu mitigasi resiko keamanan secara efektif. Investasi pada teknologi keamanan dan pelatihan karyawan sangat penting untuk melindungi aset digital organisasi. Terima kasih.